Jadi seluruh perkakas dapur yang lama itu buang semua, ganti yang stainless semua. Kenapa dapur dulu? Kenapa dapur dulu? Karena ciri pondok itu, ciri santri itu nek orang dudikan orang santri. Kan kita punya ajaran toharo, tapi jorok. Kasus seperti itu. Nah, itu satu yang kita lakukan. Sehingga terang pada waktu itu kita mendapat bimbingan bagaimana mengelola manajemen air yang panas dan dingin itu sudah higienis. Kita boleh. Sekarang masih jadi konsultan As-Salam? Saya menjadi ketua dewan pakar sekarang. Oh. Berapa tahun? Tapi masih dalam bicara itu. Gitu ya. Lantas setelah itu saya berpikir santri ini Polisi mau bangun kesirangan. pondok itu pasti ada yang sakit kan. Dia sakit, kiainya sakit, santrinya sakit, para ustadz dan asatidz tadi itu kan pasti sakit. Maka rencananya waktu saya sudah gariskan pondok ini harus punya poliklinik yang akan menjadi embrio International Islamic Health. Ada bukan kali ini. Alumni As-Salam kan? Oh. Berarti itu. Jadi sekarang rumah sakit belum, rumah sakit internasional belum, tapi sudah besar. Lantas As-Salam itu kan anak orang kaya-kaya Jakarta itu. Saya lihat menjadi pondokan susah sekali. Hari minggu santri yang harus membangun hotel. Semuanya itu kita jadikan international hotel, Islamic international hotel. Masya Allah. Amin. Ahli ngayal nih. Makanya planning itu, programming itu kan khayali kan gitu ya. Tapi berdasarkan fakta. Nah, itulah dia transformasi. Dan terakhir kita punya stadion. Masya Allah. Stadion ya. As-Salam itu sekarang sudah punya kolam renang yang internasional. Mantap. Jadi nggak main-main As-Salam. Jadi dibiayai besar itu memang tujuannya memang akan menjadi pondok yang terbaik. Dan kita juga sudah punya pondok As-Salam yang di Tepus sana. Di mana Pak? Tepus. Daerah sini. Iya, Tepus sana. Gunung Kidul. Itu kan suami istri mengambil program S3 di Jepang. Ya, itu Pak Bapak. Nah, begitu. Jadi memprogram pendidikan itu memang harus bermimpi dan harus berani. Mimpi dan berani. Bermimpi dan berani. Kemarin sudah saya ceritakan, saya memprogram dokter 51 orang. Saya carikan duit pada waktu itu, 51 orang itu mendapat beasiswa. Saya kasihkan langsung 37,5 juta per orang. Sudah 30 orang jadi belum bisa saya.
Kenapa? Saya dulu membuat S2 dan S3 pertama kali di muka ini adalah manajemen pendidikan Islam. Kenapa? Asbab nuzulnya apa? Karena saya pada waktu pengangkatan kedua, periode kedua menjadi ketua Stein, Sultan Stein, saya keliling ke Solo Raya sebagai ketua yang dilantik. Saya keliling ke Solo Raya menemui para bupati dan wali kota. Hidup itu harus nekat. Saya temui semua bupati dan wali kota Solo Raya ini. Saya bawa wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3 dan sekretaris. Hampir seluruhnya sudah saya datang ke sana. Itu semboyannya cuma satu. Biasanya para pejabat itu kalau didatangi oleh guru, datang ke sekolah, itu nyuwun paring-paring, minta bantuan ya, kan gitu. Tapi kalau saya enggak, saya datang ke what can I do for you? Bahasa Sundanya apa? Hah? Bahasa Sundanya apa? Saya sudah naon teh. Naon teh deh? Bahasa Sundanya teh. Ngapa sih? Ini ada. Jadi saya datang ke sana itu adalah untuk memperkenalkan diri bahwa saya di sini nih, bahwa di Solo Raya ini ada sekolah tinggi agama Islam negeri dan pimpinannya itu adalah saya dan staf-staf saya. Saya datang ini bukan untuk minta duit, tapi saya akan berpartner dengan Pemda ini. Apa yang dapat saya bantu tentang pengembangan daerah. Ini pengalaman berharga sekali untuk manajemen. Jangan pernah jadi orang kecil. Orang juga yang besar. Dia besar itu separuh gagal, masih besar. Ya. Sehingga saya salah satu bupati di Wonogiri di sana. Jadi berulang kali saya mengajukan permohonan untuk bisa ketemu, nggak bisa. Akhirnya saya kirim surat terakhir. Saya minta waktu walaupun sebentar untuk bisa bertemu dengan Pak Bupati. Setelah saya datang ke sana, rupanya sekretarisnya yang menolak berbuat. Sampai di sana tetap ditolak. Pak Bupati sedang sibuk, nggak bisa. Bapak pun tidak. Saya bilang ini sudah memilih, sudah dikali. Nggak ada, man. Jangan bohong. Saya sudah. Akhirnya ketemu. Oh, suratnya itu dia cari bukunya ke sini. Nggak sampai Pak Bupati bohong. Akhirnya saya paksa. Dia masuk, katanya bisa ketemu, tapi Bupati hanya bisa menerima 5 menit. Oke. Tantangannya kan luar biasa. Di sana memperkenalkan diri saya, ini staf saya, ini sekretaris saya. Saya mulai dengan bahwa
di daerah Bapak ini, Jawa Tengah, di Solo, ada yang namanya Sekolah Tinggi Agama Islam di Surakarta. Dia punya program. Saya kenalkan semua dari fisik dan non fisik. Kopi nggak ada. Tapi dulu bikin kopinya nggak ada. Emang Fitri. Apa jadinya? Setelah saya masuk, saya bicara begitu, saya jelaskan secara peran bagaimana lembaga pendidikan sebagai think tank daerah. Tambah lagi Berjiwa muda. Sama dari malam. nah, tapi masih muda, waktu itu saya masih 50-an. Jadi ini cerita yang tidak pernah saya lupakan. Karena saya dihina oleh seorang cewek. Sekretarisnya itu. Karena dia ngedek surat itu nggak masuk. Pas 5 menit saya pergi. Terima kasih, kopinya sudah 5 menit. Terus, ini menarik. Sampai setengah jam. Setelah setengah jam, akhir kata itu saya katakan, Pak, saya sudah mengirim surat 3 kali di sini, tapi ternyata aku tidak sampai dengan bupati. Bupati yang cerita sekolah. Secara manajemen, kalau Bapak ingin selamat, copot sekretaris ganti dengan baru yang lebih yang lebih awal ini masalah bebas. Kok berani dong gitu? Iya. Jadi boleh awal tanam. Saya itu sudahlah kecil, pendek, jelek, hitam gitu ya. Karena tidak berani menembakkan peluru cahaya ke udara. Apa yang saya mau jual? Tapi bukan tak kabur, tapi visi ke depan. Alhamdulillah sekarang itu mungkin sudah katanya sudah 25.000. Terlalu banyak dari ini. Dan kita nomor 2 dikabulkan untuk membuat program saya dan menjadi masalah. Nah, berpikirlah besar supaya Islam ini ya'alu wa la yu'ala alaihi. Ini bukan cerita bersombong ria, tapi cerita optimistis ke depan. Nggak dipasang ini. Colokannya gimana? Posisinya? Duh, aman. Baterainya. Oh, baterainya. Dulu. Baterai.
maaf Prof. Biasanya itu apa orang sepuh usia 77 itu sudah apa ya optimisnya berkurang. Biasanya pesimis. Tapi panjenengan ini optimisnya luar biasa. Sepertinya usianya sampai 100 tahun. Prof. Optimisnya luar biasa. Tidak masuk akal. Saya cuma satu hal aja. Kalaupun kamu tahu besok itu kan akan kiamat, kamu pegang Kurma. biji potong pohon, tanamkan. Ya belum. Nyamplung ya. Prof. Nyamplung. Ya. Saya sudah nanam Bro. 10. Sudah? Sudah 10. Masya. Harus dulu. Baru 10 Bro. Beli di Shopee tadi. Oh, di Shopee. Oh, di Shopee itu hati-hati. Cuma 12.000. Iya. Kemarin 10.000 malah 8.500. Ya nggak apa-apa. Nggak, sorry. Kita mau yang bibit unggul nanti di saya. Ya. Ini coba dulu. Nah, itu dari saya itu nanti yang sudah 1 meter bibit itu buat tamsing sudah buat. Oh, sudah azan ya. Sudah. Sudah. Salat dulu Pak. Orang pensiun itu mau dinikmati pensiun itu salah menurut saya. Nikmati hidup itu bukan begitu caranya. Menikmati hidup itu dengan ambil sholihat dan membuat masalah. Jangan sampai membuat ibadah. Tipsnya panjenengan sudah usia 77 masih sehat tuh gimana Prof? Olahraga atau Atau karena di rumahnya banyak nyamplungannya Bro. iya. Kan udaranya bersih. Saya ya tidak ambil. Alhamdulillah itu sekarang 3 sampai subuh di masjid syuruk katanya pahala orang itikaf sampai subuh itu seluas dunia dan ya, kalau seluas dunia dan akhirat ya seperti itu. Dan istimewanya saya insya Allah itu selalu bersama dengan ibu. Ya hidup itu harus gembira. Nah, gembira itu sih optimisme karena Allah itu sesuai dengan pengalaman persepsi kita. Saya itu ini tolong diamini. Amin amin. Saya itu berdoa kepada Allah, ya Allah, akhir hayat itu minta khusnul dan saya masih dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pengajar. Amin. Amin. Amin amin. Amin. Dan dengan sabirilah ini. Oke Prof, tapi jangan sekarang Prof. Enggak sekarang. Sudah tahan Mas. Ada tahan.
Iya, jangan sekarang maksudnya. Terus jangan tahan kan. Baik, dari diskusi kita itu, silakan bertanya. Agak digeser sedikit ya nggak apa. Luar. Tapi sudah belum di jamaah ya. Bisa lah. Belum. Saya tuh Prof, mau tanya Prof. Saya tertarik dengan panjenengan menjadi konsultan di As-Salam itu kan. Posisi saat itu As-Salam apakah benar-benar dari awal nol atau sudah berkembang atau sudah maju kan? Nah, pertanyaannya adalah untuk kita ini misalnya pondoknya masih baru, itu bagaimana mengelola misalnya bisnisnya atau apanya lah supaya itu nggak bergantung dengan syariah yang dibayarkan oleh siswa atau santri, tapi kita memiliki bisnis finansial yang melebihi daripada itu sehingga untuk membangun bangunan dan lain sebagainya itu tidak mengandalkan bantuan dari syariah atau apalah itu bantuan sosial kan. Ya, itulah konsep dasar saya. Konsep dasar saya itu lembaga pendidikan itu harus mandiri dan punya usaha. Punya usaha, jadi tidak mengeluarkan. Kalau syariah itu sampai sekarang masih ya. Masalah itu yang enggak juga banyak kan. Oh iya. Orang Semuanya enggak. Syariah As-Salam berapa? Syariah As-Salam berapa ya? Sekarang tadi aja. Kira-kira aja. 3,5. So, masuknya? Per bulan 3,5? Ajib. Masuknya 50. Pondok yang ada sisi fasilitas terbaik ya. Saya dulu ada mimpi sebenarnya. Saya kan ingin mengambil ini, insya Allah ada jalan. Amin. Ada Institut Pertanian Yogyakarta. Itu akan diambil alih dari 35 M sekarang itu diturunkan sampai 15 M. Itu yang kita ambil. Amin. Mimpi saya itu kalau itu diambil di sana itu langsung di sana jadikan showroom untuk produk-produk pertanian. Lantas kampusnya pindah ke pusat dekatnya Subang itu, karena di sana sudah ada sekitar 15 hektar. Jadi di depan jalan lingkar selatan itu kampus, di tengahnya di forestry Nyamplung, lantas di belakang sana ke pantai Batu Lawang. Itu agro-wisata. Bisa seperti itu. Jadi agro itu sama ininya, sama forestry Nyamplung itu hutan Nyamplung dan dengan macam-macam tanaman lain. Dan juga ada pabrik dari biofuel, solar dan sebagainya. Nyamplung itu untuk beauty, kemudian juga farmasi. Saya bermimpi itu seluruh mahasiswa itu tinggal apakah nanti saya buat pondok atau itu tetap di situ. Itu gratis semuanya. Karena mereka 50% di lapangan. Amin ya, mudah-mudahan. Amin. Banyak. Amin.
seperti itu. Karena nyamplung itu pabriknya itu farmasi, sudah itu pabrik kecantikan, biosolar, kemudian nyamplung ini ngomongin itu energi sekali. Saya mengharapkan pondok-pondok semua seperti itu. Amin. Gratis, karena di Jerman sana sekolah yang Jerman itu kan bukan gratis, tapi mereka di laboratorium kerja. Kalau Islam itu mau ya'lu wala yu'ala, ya seperti itu. Ciwidey dibuat begitu aja. Saya support pendidikan yang umum. Ya. Bisa kehilangan Berapa Pak? satu meter setengah. Satu pohonnya berapa? Satu pohon itu kalau yang unggul yang umurnya yang Boleh. setengah meter lebih sampai 75 cm itu 50. Yang unggul Yang orang itu? yang unggul itu 2 tahun setengah sudah buah. Dan Siap, nanti saya dan itu bisa diskusikan dengan sertifikat. Jadi punya sertifikat ya, sertifikat unggul, kemudian dijamin buahnya. Kalau di Soviet tidak bersertifikat ya Pak. Mengandung doa. Ya itu dia. Umroh kita itu didoain. Kalau kurang dari 1 hektar bisa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. 2,5 tahun sudah berbuah Prof atau Ya, yang sudah 1 meter minimal 1 meter itu 2,5 tahun udah buah. Karena kita buat, saya itu kerjasama dengan PT NASA juga. PT NASA itu orang IPB sama orang hutanan pertanian. Sudah kita dicoba, sudah mulai belajar berbunga itu 2 tahun. 2 tahun dari kita tanam ya, dari bibit yang sudah 1 meter, 1 meter setengah. saya lihat di sini di mana Prof ya, kok nggak ada ya yang daerah UIN ini? Ada sudah ditanam di Bogor batang. Saya cari kok nggak ada buahnya. Oh kecil-kecil masih kecil. Dia beli yang 50 ribu yang 70 cm. Nah, kalau ngomong dengan saya ini bicara ke depan terus. Jadi kalau optimis itu, kalau kita sedang bekerja itu, yang maling biarkan kata Aisyah abadan, wa'amal akhir kita akan kata mutu abadan. Saya mau bakti sekalian. Kalau sudah ketemu dengan mahasiswa ini, semua itu hilang. Semua pusing gitu tuh hilang. Ya tadi kita sudah bicara aspek transformasi, nilai-nilai yang terkait dengan transformasi pendidikan, ya bicara kualitas, bicara akses, bicara relevansi ya, nah, selanjutnya bicara inovasi. Barangkali kita sholat dulu, makan dulu, siap biar nggak tahu. Biar
seimbang bro. Biar seimbang. Masuk lagi jam berapa Pak? Sama. Masuk lagi jam berapa Pak? Masuk lagi monggo. Silakan.